Hey. Narasumber boleh on cam? Oke. Ya, let's go. Oke, acara hari ini akan dimoderatin oleh narasumber Kak Kevin. Boleh on cam? Kak Kevin ini sebagai host, sebagai MC juga, sebagai penyiar, VO talent juga, dan dia pernah menjadi salah satu narasumber kita di episode kedua, yaitu tentang ilmu komunikasi. Oke, acara saya serahkan ke Kak Kevin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Pras, selaku moderator pada acara hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat bertemu di Zoom meeting kali ini walaupun online karena lagi pandemi juga nih yang nggak kelar-kelar, nggak tahu kapan kelarnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua masih diberikan kesehatan jadi bisa berkumpul dan semoga kedepannya juga akan selalu sehat. Jadi sebelum memulai acara yang diselenggarakan oleh After Class Troops ini, yaitu Most Valuable Person episode 3 dengan tema membangkitkan jiwa entrepreneurship bagi generasi muda, ada baiknya kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan juga semoga ilmu yang di-share akan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi sebelum kita perkenalan ke narasumber yang ada di pagi hari ini nih, jadi kita di episode 3-nya MVP atau Most Valuable Person, kita lagi ngomongin tentang membangkitkan jiwa entrepreneurship bagi generasi muda nih. Sekarang kan juga lagi pandemi ya, di mana mungkin ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya gara-gara pandemi, jadi mau nggak mau otaknya muter otak tuh gimana caranya supaya tetap dapat penghasilan, dan pilihan yang paling masuk akal adalah mungkin memulai bisnis, baik itu yang kecil-kecilan atau justru bisnis yang sekali besar besar banget gitu ya. Dan itu mungkin ada beberapa step-step yang tidak diketahui sama kita semua yang belum pernah memulai bisnis atau apapun itu. Jadi di hari ini kita akan ngebahas tentang mungkin strategi bisnisnya karena narasumber semua ini udah businessman dan businesswoman yang udah mantep banget ya pokoknya, udah keren banget pokoknya hari ini. Jadi kita akan ngomongin tentang strateginya, pengalaman bisnisnya, apalagi sekarang lagi di masa pandemi ya kan, gimana nih cara ngadepinnya, terus juga langkah awal memulai bisnis dan lain-lainnya. Oke, by the way sebelum itu acara ini dapat terlaksana dengan baik karena juga ada dukungan dari semua teman-teman yang hadir di pagi hari ini, partisipan, narasumber sekalian, dan khususnya nih buat kita juga dapat mengadakan giveaway kaos dari Nutens dan juga voucher yang dipersembahkan oleh nutens.id dan Warung Step Up yang hari ini juga menjadi narasumber kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber yang akan sharing nih pengalamannya di acara MVP episode 3 kali ini. Yang pertama ada dari nutens.id. Ada di situ yang bertiga, cowok-cowok semua pakai baju hitam. Nah, Nutens ini adalah sebuah produk auto care ya. Jadi yang biasanya kalau saya sih sering lihatnya itu di Instagram Ads nih, kalau lagi nge-scroll story orang, suka ada tuh yang perbandingan ini udah dipakein Nutens, ini belum, yang ini lebih bersih gitu kelihatannya. Itu yang sering saya lihat. Terus juga ada dari Warung Step Up nih. Ini ada F&B Business. Jadi ini adalah salah satu kafe di Tangerang, dan yang unik adalah ownernya itu kakak beradik. Ya, bener nggak sih ownernya kakak beradik? Bener ya. Terus juga yang ketiga ada Boris Sarikuanta nih dari B B Project Agency. Jadi ini Kak Boris sering membuat e-commerce nih yang mungkin ini sebentar agak e-commerce nih kayak gimana ya? Itu juga mungkin banyak hal yang sering kita salah tangkap tentang e-commerce. Karena tadi saya sempat nanya juga ke Kak CT ya, Kak, e-commerce tuh kayak ini ya. Oh, salah ternyata. Nah, mungkin nanti Kak Boris bisa menjelaskan lebih lanjut nih tentang apa yang dilakukan oleh B Project Agency ini. Tapi
Sebelum itu, saya mau nanya ke yang general dulu nih untuk semuanya. Mungkin bisa dimulai dari tadi saya kenalin pertama ke Nutens.id ya. Nah, tapi dari Nutens.id ini saya pengen nanya apa sih yang sebenarnya melatar belakangi atau asal muasal atau gimana awalnya kalian menekuni dan membuat bidang bisnis ini. Tapi mungkin sebelum dijawab kita lihat satu video dulu kali ya dari Nutens nih supaya mungkin partisipan bisa tahu sebenarnya apa sih yang diproduksi sama Nutens. Silakan. Oke, itu tadi ya dari produk-produk Nutens. Wih, pernah ketemu sama Imam Darto, Den Dimas, Akbar Rais dan Ateng Katros ya, keren juga. Tapi apa nih yang mau latar belakangi dari sampai akhirnya Nutens ini terbentuk dan memutuskan untuk oke gue berbisnis di auto care gitu. Mungkin boleh di sharing? Oke, halo Troopers. Nah, awalnya tuh ya latar belakangnya itu. Oh, iya. Atau boleh perkenalkan diri dulu nih dari ini siapa gitu. Nah, ini dari paling sini ada. Perkenalkan nama saya Bimo Prakoso dari Nutens sebagai graphic designer dan content creation lah pokoknya. Yang tengah, Saya Rama dari Nutens. Yang ini. pastinya ada Robi dari Nutens. Yeah. Nah, ini tadi nanya Kevin latar belakang kita membuat Iya benar. Nutens ini. Awalnya tuh kita iseng ya Ram ya? Iseng awalnya tuh iseng. Jadi awal banget tuh Nutens tuh bikin namanya penghitam ban. Oke. Pas tadi bikin penghitam ban udah ada nih, kita bikin buat ban hitamin lagi, tiba-tiba pas itu kita kejatuhan deh. Kesenggol, kena ke plastik dashboard motor. Tiba-tiba, loh kok jadi hitam? Kayaknya nih belum dijual nih. Iya, kayak bisa dijual nih. Karena orang-orang ngapain ngejual penghitam plastik dashboard motor gitu kan. Akhirnya kita jual, wah ternyata menguntungkan. Nah, awal dari situ. Jadi bener awal iseng-iseng gitu. Berarti dari nggak sengaja nyenggol cairan penghintam ban, tiba-tiba bisa ngitemin dashboard, akhirnya dari dijual sebagai penghintam dashboard. Iya, penghitam plastik Keren. awalnya. Makin kesini kita mikir apa kita bikin keperawatan kendaraan ya. Akhirnya kita develop produk baru yang awal dari satu produk sekarang ada 14 produk. Gitu. Oh keren. Dan bukan cuma penghitam dashboard berarti ya, udah ada macam-macam ya. Oke, kalau gitu kita ke step up nih. Mungkin juga bisa sharing tentang apa yang melatar belakangi awal mulanya sampai step up ke bentuk nih. Tapi sebelum kita mendapatkan jawaban dari step up, mungkin bisa kita play dulu video singkat tentang step up nih. Keren. Oke, mungkin boleh dijawab untuk tim dari Step Up nih, apa sih yang melatar belakangi atau asal muasalnya sampai akhirnya terbentuklah Step Up Cafe ini atau warung ya, warung Step Up. Silakan. Jadi awalnya itu kita perkenalan dulu ya. Boleh silakan dari siapa juga. Itu ada berempat by the way.
selaku chefnya sama R&D-nya di sini. Aku Widi sebagai barista. Aku Afi sebagai barista dan marketing juga. Aku Raihan sebagai chef juga di sini. Oke. Jadi awal mulanya kenapa bisa terbentuk Step Up itu sebenarnya aku passionnya emang di dunia F&B. Emang aku suka masak dari dulu. Terus waktu lagi nyari-nyari abis selesai kuliah gitu, aku nyari-nyari kerjaan nih. Waktu itu juga susah ya, sama aja. Sama kayak sekarang susah juga nyari pekerjaan. Terus karena aku suka masak itu, aku ditantangin sebenarnya. Jatuhnya lebih ditantangin sama mama sama papaku. Kamu mau ngapain nih? Udah selesai sekolah, udah selesai kursus juga. Lanjutnya mau apa? Terus aku bilang, aku pengen bikin kafe dong. Aku pengen ngasah bakat. Sebenarnya pengen ngasah bakat, cuman lebih ke hobi gitu. Ternyata bisa ngehasilin kan, kalau misalnya kita bikin kafe bisa dapat penghasilan juga dari sananya. Terus akhirnya gara-gara ditantangin itu aku kayak ya udah kenapa enggak. Terus terbentuknya karena apa? Partner-partner kita ini sebenarnya waktu itu awalnya gimana sih? Ya Lu bisa sebenarnya karena waktu itu saya juga mengundang teman-teman saya untuk datang di acara Grand Opening untuk Step Up. Lalu ada Rehan, ada Arfi, dan memang ternyata Rehan ini juga sekolah masak dan mempunyai bakat untuk memasak. Jadilah dia jadi asisten chefnya kakak Danas. Dan juga kalau Arfi ini memang juga suka kopi dan mau belajar kopi, akhirnya dia jadi barista seperti itu. Oh, oke. Oh, berarti timnya Step Up tuh sebenarnya teman-teman dekat juga ya? Teman dekat juga masih satu. Oh, oke. Keren. Oke, next nih kita ke B Project Agency. Ada Kak Boris di sini, mungkin bisa dijelaskan juga nih Kak awal mula yang melatar belakangi B Project Agency ini terbentuk. Tapi by the way, sebelum itu juga ada video dari B Project Agency nih. Perusahaan Healthy dan dia diberikan tanggung jawab untuk memulai program dukungan bagi pasien baru. Hari ini, dia bertemu dengan manajer dari MedService, penyedia layanan kesehatan. Ia senang karena mereka akan menjalankan program untuk pasien kronis penderita rheumatoid arthritis sedang hingga berat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan tanggung jawab pasien, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan pasien menjalani prosedur pengobatan dan perawatan. Tuan Smith menerima manajer tersebut dengan antusias. Semuanya tampak berjalan dengan lancar. Tetapi saat menandatangani kontrak, dia merasa ada yang tidak beres. MedService yang mengetahui bahwa perusahaan Healthy menjual obat rheumatoid arthritis menawarkan kepada Tuan Smith untuk memanfaatkan program dukungan bagi pasien ini untuk tujuan komersial, mempromosikan resep produk ini kepada para tenaga kesehatannya. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menerima usulan MedService atau haruskah ia menolak dan melaporkan semuanya? Lanjutkan untuk cari tahu. Oke, by the way ada dua video nih dari B Project Agency. Apa yang akan dia lakukan? Tuan Smith memutuskan untuk menolak usulan MedService dan tidak menandatangani kontrak, serta dengan tegas menjelaskan kepada MedService bahwa program dukungan bagi pasien dirancang hanya untuk kepentingan pasien dan harus didasarkan pada kebutuhan medis pasien. Program dukungan bagi pasien tidak boleh mempengaruhi pilihan terapi dan diagnostik tenaga kesehatan, serta tidak boleh digunakan untuk tujuan promosi atau komersial atau yang terlihat seperti demikian. Karena inisiatif ini penting untuk Healthy, Tuan Smith secara proaktif menghubungi penyedia layanan perawatan kesehatan lain yang mempunyai standar etika yang lebih tinggi, yang dengannya dia menandatangani perjanjian untuk menjalankan program dukungan pasien. Beberapa bulan kemudian, Tuan Smith menilai hasil dari program tersebut dan menetapkan bahwa program benar-benar berhasil dan membuat perbedaan mendasar pada kesehatan dan kualitas hidup pasien. Oke, itu dia tadi video dari B Project Agency ya. Mungkin buat Kak Boris nih, sebelum ke apa yang melatar belakangi sampai akhirnya Kak Boris membentuk B Project Agency, mungkin bisa dijelasin sedikit nih Kak tentang B Project Agency itu sebenarnya apa nih Kak? Ya, oke. Thank you teman-teman ya. Halo, salam kenal semuanya. B Project Agency itu sebenarnya apa ya? Dia kayak
multimedia agency ya. Kita memberikan service di bidang multimedia kayak animasi, website, e-commerce, kemudian ada juga e-learning, Oke. lalu graphic design dan branding lainnya lah yang dibutuhkan oleh corporate. Oh, oke. Nah, terus apa yang melatar belakangi untuk Kak Boris sampai akhirnya membuat B Project Agency nih, Kak? Yang melatar belakangi itu yang pasti kecintaan saya sih di dalam dunia kreatif ya. Karena saya udah berkecimpung di dunia kreatif itu sekitar mulai dari tahun 2007 dan ya dari 2007 ya. 2007 lalu kita mulai banyak proyek itu berapa tahun di awal tahun itu di 2007 2008 mulai ada proyek gitu ya. Kemudian pernah mengalami masa-masa sulit di tahun 2016 itu belum ada B Project ya, masih pribadi dan beberapa teman lah ya. Lalu bangkrut. Nah dari situlah saya mulai coba bangkit sendiri dengan nama B Project ya. Di tahun 2017 itu 2017 sampai sekarang lah. Malah setelah itu malah makin banyak project dan nilainya juga makin besar ya ternyata. Oke, berarti kalau misalnya dibilang B Project tuh mulai dari kapan? Mulai dari 2007 atau dari 2017 tuh, Kak? 2017. Nama B Project sendiri 2017. Jadi 2007 itu bikin dengan tim lain gitu ya. Dan tapi manajemennya tidak terlalu bagus, akhirnya bangkrut dan B Project itu baru ada di 2017. Oke, tapi tantangan yang dihadapi pas awal-awal memulai bisnis tuh apa aja sih, Kak? Yang pasti karena kita servis, cari klien ya. Oke. Pertama kali yang paling sulit itu cari klien. Bagaimana biar klien itu trust gitu, karena kan kita tidak punya portofolio kan di awal. Jadi tantangan yang sulitnya pertama cari klien ya. Bagaimana kita mendapatkan klien ya pasti kita bikin dulu sih kayak dummy, animasi lah. Kayak tadi, tapi tuh kalau itu udah ada kliennya ya. Kita bikin sendiri yang memang belum ada kliennya, kita tes, kita share ke klien. Kalau klien oke, kita mulai menawarkan dengan produk-produk yang kita bikin sendiri sebelumnya gitu. Oke, berarti awal mulanya B Project sampai akhirnya bisa sebesar ini dengan cara ya ibaratnya pura-pura ada klien dulu gitu ya supaya mancing orang, ternyata bisa bikin ini ya gitu. Oke. Prototype lah ya istilahnya. Oke, kalau dari Nutens nih kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi pas awal-awal sampai akhirnya Nutens terbentuk kayak sekarang nih? Oke, tantangannya jadi tantangan awal kita mikir orang yang mau ngitemin dashboard motor dia, kebayang nggak? Belum ada tuh penghitam plastik. Motor kalau udah kusem ya udah kusem aja. Nah awalnya kita berani di situ, jadi kita namanya pertama kali ya. Awalnya kita pertama kali yang bikin penghitam plastik itu. Di situ tantangannya gimana cari konsumen. Sama tantangan satu lagi tuh ini, gimana orang udah bayar tapi mau ngerjain itu sendiri. Nah, sedangkan ada jasa servis, ada jasa poles mobil gitu. Tapi kita nyuruh mereka sendiri untuk lakuinnya. Karena kita menjual yang bisa dilakuin di rumah gitu loh, tanpa harus keluar rumah. Jadi bersifat mandiri lah. Kalian kalau mau ngebersihin motor bisa di rumah sendiri tanpa harus keluar rumah gitu, ke salon. Tantangan di situ sih. Tapi ya alhamdulillah tantangannya bisa dijalanin dan sekarang alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar gitu. Terus kita juga ngejalanin, kita pakai cara iklan ya Rame? Iya iklan, kita online aja. Kita iklan di marketplace, terus sama iklan di Instagram juga, terus main di Facebook juga dari situ. Tapi berapa lama sih sampai akhirnya ketemu orang-orang yang sadar ternyata oh iya dashboard ternyata bisa dihitemin ya gitu. Berapa lama sampai akhirnya nemu orang yang itu? Dashboard kalau dihitemin kan ngapain? Iya. Tapi perlu waktu yang lama nggak sih sampai akhirnya orang-orang mulai sadar kalau misalnya motor yang kusem tuh masih bisa diselamatin gitu? Enggak sih. Justru orang pas ngelihat kan kita pakai video tuh ya kayak before after. Maksudnya bisa hitam ya. Mungkin ada yang klaim wah itu editan dan lain-lain, tapi ada juga yang nyoba ternyata bener. Lama-lama testimoni yang bilang orang tuh nggak nyadar kalau dashboard
Iya. Karena ada video itu orang nyadar jadinya. Iya. Oke. Sekarang kita ke warung step up nih. Mungkin sebelum kita tanya tantangan yang dihadapi, pengen nanya deh. Sebenarnya step up tuh asal mulanya dari apa nih? Arti kata dari warung step up tuh apa sebenarnya? Arti nama dari warung step up itu sebenarnya kita kan konsepnya pengennya warung. Warung, kenapa ada step up-nya? Kita ingin selangkah lebih maju daripada rival-rival kita yang lainnya dengan menghadirkan selalu kita setiap beberapa minggu sekali pasti kita ada menu-menu baru, entah itu dari makanan, entah itu dari minuman, snack. Oke. Tapi awal mulai yang didapati tantangan-tantangan ini pas baru berdiri itu apa aja sih kira-kira? Banyak sekali sih, karena tiap hari juga pasti ada tantangannya. Yang pertama, pasti kita harus mendapat customer. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya customer, kita nggak ada pemasukan. Kita ini buka saat isu-isu pandemi, jadi itu agak berat juga karena virus-virus COVID-19 ini baru masuk dan kita jadinya nggak berapa bulan buka harus tutup. Kita harus tutup bulan Maret sampai Juni, jadi kita 3 bulan tutup. Dan juga kita harus terus update Instagram mulai dari story ataupun feeds, dan juga harus iklan Instagram ads, karena kalau enggak followers kita berkurang dan engagementnya juga jadi kurang. Jadi kita harus cari perhatian. Oke, tapi gimana tuh cara overcome dari tantangan yang di step up hadapi gitu ya? Apalagi mulai awal mulanya pas emang udah lagi pandemi ya, step up tuh baru buka. September akhir. Nah, itu gimana tuh biar sampai akhirnya bisa bertahan sampai sekarang? Waktu pertama kali kita ngadain promo gila. Apa tuh kalau boleh tahu? Berapa ya? 3 hari, 3 hari bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya untuk orang ya? Bayar seikhlasnya. Ada yang sampai bayar berapa ya gitu ya? Ada orang makan 4 orang, makan kenyang, makan berat, tapi ya bayar 2.000 ada. Ya ampun. Itu sebenarnya individual kita supaya narik customer supaya pada datang ke sini kepo apa sih ini warung step up. Ternyata waktu itu meledak banget 3 hari itu. Sampai orang-orang tuh setelah dari 3 hari itu dia datang lagi nanya, mau kita nggak ada gitu. Nggak jadi datang. Banyak yang seperti itu memang. Oke, berarti awal mulanya buat survive dengan cara yang lumayan bisa dibilang gila juga gitu ya. Sampai akhirnya merelakan ya udah lu mau bayar berapa aja terserah. Tapi yang penting orang-orang pada datang dulu ke step up ya. Keren. Oke, kalau misalnya dari Nutens nih. Nutens sebenarnya berdirinya dari sebelum pandemi menyerang kah atau pas lagi udah pandemi udah mulai rame diperbincangkan? Dari sebelum pandemi menyerang. Dari sebelum ya. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak sih sebenarnya dengan adanya pandemi ini? Parah. Ada apa aja tuh yang kira-kira jadi berpengaruh buat Nutens? Berapa puluh persen turun itu? Omset atau 80% turun omset. Ya pokoknya rambut kusut lah. Banyak Sampai 80% omsetnya turun dari Nutens. Karena waktu pandemi itu kan orang-orang kan pasti membeli kebutuhan yang premier kan. Iya benar. Nah, kita malah jual produk tersier. Iya. Jadi dengan motor kalian kinclong, apa kalian kenyang? Kita makan. Iya, mending harus kita makan. Tapi gimana tuh cara survive dari yang omset sampai turun 80%, terus juga menyadari kalau misalnya Nutens tuh kebutuhan tersier orang gitu ya, mungkin akan jadi pilihan terakhir di tengah pandemi ini. Terus gimana tuh akhirnya bisa survive? Tadi di video itu kan muncul tuh ya, ada Imam Darto, ada Tekatros dan lain-lain. Kita sebenarnya berkebalikan sih, kalau orang dari offline ke online, kalau kita saat ini dari online kita ke offline nih. Kita adain campaign, kinclongin di rumah, kita samperin rumah-rumah siapa gitu untuk bikin. Oh, oke. Berarti malah jadi ke offline-nya dibanyakin gitu ya? Ya. Oh, sama kemarin tuh sempat apa sih yang riding bareng tuh? Sempat lihat tuh gue iklannya. Bagi-bagi motor. Oh iya, mau bagi-bagi motor. Iya benar ya. Omset nggak ada, udahlah buang aja kita ya. Kita bagi-bagi motor gitu kan. Sama sama Ateng dan lain-lainnya.
Nah, dari situlah gongnya. Jadi orang kan waktu pandemi kan mikir gimana caranya omset naik tuh. Kita gambling. Jor-joran nih. Kalau hancur sekalian, bangkit sekalian. Nah, disitulah. Dan alhamdulillah ternyata dari jor-jorannya itu kita dapat hasil. Jadi exposure kita naik dari situ. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa survive. Oke. Kalau dari Kak Boris nih, mungkin ada tantangan tersendiri nih Kak buat project agency di tengah pandemi ini, kira-kira apa aja tuh Kak? Oke, kalau di era pandemi ini ya, alhamdulillah justru semenjak awal pandemi sampai sekarang ya, justru kita naik terus nih, project makin banyak karena memang service kita itu kita lariin semua lebih ke online gitu ya, kayak bikin website, kemudian bikin e-commerce, bahkan di tengah pandemik ini dalam waktu 3 bulan itu ada sekitar 4-5 e-commerce yang langsung bikin brand ya, corporate, levelnya udah corporate gitu. Jadi alhamdulillah justru malah tidak berimpact besar ya, karena kita mainnya memang dari awal udah online gitu, service kita online, kayak kita bikin e-learning, terakhir kemarin kita bikin e-learning dari corporate juga, perusahaan Italia ya. Itu pun banyak gitu. Ternyata akhirnya kan sebenarnya kan mau nggak mau semuanya dipaksa untuk go online ya. Nah iya bahkan kayak go online gitu kan. E-learning itu kan produk untuk mereka para karyawan di perusahaan itu belajar secara online. Nah kita justru yang bisa produksi itu justru kita lebih banyak dicari. Jadi alhamdulillah memang mungkin yang sulitnya sih menjaga eksistensi ya, karena memang kebetulan saya memang sudah dari 2007 sampai sekarang dimain di multimedia gitu. Mungkin kalau nggak eksis ya orang akan lupa gitu aja gitu. Tapi saya tetap eksistensi itu yang harus dipertahanin sampai sekarang gitu. Oke. Tapi buat Kak Boris nih Kak, mungkin saya sempat dengar beberapa kayak e-commerce tuh ini misalnya brand-brand yang tempat kita jualan apa segala macam. Tapi sebenarnya e-commerce tuh apa sih Kak? Di pengalaman saya ya, e-commerce banyak sebenarnya antara e-commerce sama marketplace itu tertukar ya. Kalau marketplace itu kan tempat market orang berjualan ya secara online gitu ya. Tapi dengan banyak brand, kayak pasar aja. Pasar di sana kan jualannya macam-macam ya. Ada yang jualan panci, ada yang jualan makanan, ada yang jualan lain-lain gitu ya. Itu marketplace. Contohnya Tokopedia, kemudian Bukalapak, menurut saya itu marketplace. Sedangkan e-commerce itu lebih jualan secara niche, dalam arti segmented ya, spesifik lah. Satu brand yaitu dia bikin e-commerce. Contoh kayak Brodo, sepatu ya, itu e-commerce. Nah, enaknya sih kalau punya e-commerce sendiri untuk brand yang memang brand sudah besar gitu ya, kita bisa dapetin data customer itu langsung. Kalau marketplace kan kita nggak bisa dapat data customer ya. Kalaupun dapat mungkin data ya, saya nggak tahu ya marketplace kita bisa nge-grab data secara detail apa enggak. Tapi kalau e-commerce pasti bisa, dan data itu bisa kita mainin tuh buat kita iklan lagi, buat kita follow up lagi, buat kita promo. Apalagi sekarang teknologinya digital marketing gitu ya. Data itu yang bisa kita mainin untuk kita, kalau orang Facebook Ads tuh tahu namanya look like audience gitu ya, untuk kita retarget marketing. Jadi memang sangat menarik sih kalau pakai e-commerce gitu ya. Dibandingkan marketplace. Kalau menurut saya pribadi ya. Berarti orang sering ketuker ya antara marketplace dan juga e-commerce sih Kak? Iya. Menurut saya seperti itu. Oke. Gitu. Oke, sekarang kita ke warung Step Up nih. Mungkin di tengah pandemi kayak gini kan di mana juga ada aturan PSBB gitu ya. Mungkin yang namanya F&B agak sedikit ibaratnya dirugikan, jadi orang-orang kan nggak bisa datang juga dan segala macam. Nah, mungkin salah satu cara yang saya suka lihat adalah dari Step Up itu kemarin tuh sempat lihat Instagram Ads-nya dengan konten-konten yang tadi pun di video juga dipertunjukkan gitu ya, kayak makanannya yang menarik banget apa segala macam. Nah, kalau misalnya dari Step Up nih, seberapa penting sih sebenarnya konten yang kalian bikin di Instagram kalian tuh? Pasti punya Instagram kan? Instagramnya apa sih? Warung Step Up. Warung Step Up. Nah, itu seberapa penting sih konten buat kalian?
penting banget sih sebenarnya. Soalnya kan kalau emang kontennya menarik, orang terus pasti bakal eye catch orang kan. Juga itu udah fix pasti datang sih. Itu keuntungan banget. Tapi selama ini seberapa effort yang kalian lakukan nih buat bikin si konten itu? Apakah ada beratus-ratus piring makanan yang terbuang sia-sia cuma buat konten atau gimana? Kadang lebih sering pas lagi ada yang mau nganter, bentar dong foto gitu. Karena kita nggak punya temen yang buat temen video. Ini maksa bentar dong lagi pada bentar dong. Oke. Terus diolah lah, diedit segala macam, baru foto video, tapi di sini ada kita mau belajar, jadi semakin hari semakin hari kita juga ngeliat perkembangan kita. Oh, kita ngeditnya semakin bagus nih. Oh, kita ngambil teknik videonya makin bagus nih. Nggak stuck di situ aja. Dari saya juga tadinya nggak bisa ngambil video, nggak bisa foto, nggak bisa ngedit sama sekali. Akhirnya semenjak buka warung step up dan emang harus menjalankan konten setiap harinya tuh minimal ada 1 fix dan 1 story, itu jadinya akhirnya saya mau belajar. Oke. Kalau dari Nutens nih, ya kayaknya kontennya banyak bareng sama artis ya. Tadi ada Imam Darto, ada Teng Katros. Itu gimana tuh buat mempertahankan kontennya? Apakah ada harus kayak gini, standarnya dan segala macamnya? Gimana nih kira-kira dari teman-teman Nutens? Bita. Sorry Vin, boleh diulang pertanyaannya tadi putus-putus. Saya sering lihat dari Nutens nih kayak kontennya tuh bareng sama artis ya kan. Tadi ada Imam Darto, ada Dimas juga YouTuber. Nah itu apakah emang dari Nutens sendiri mematokkan standar konten kita tuh harus kayak gini gitu? Atau kayak gimana sih, seberapa penting konten buat bisnis kalian? Oke. Kalau masalah bikin konten bareng kayak Imam Darto, Teng Katros segala macam, bonus buat Nutens. Dan itu juga buat bisa jadi pengalaman yang bagus buat gua. Nah, terus kalau masalah konten segala macam, dari awal gua selalu mempertahankan idealisnya gua sih. Terutama idealisnya gimana tuh? Paling simpel, gua nggak pernah mau ngambil foto dari Google segala macam. Oke. Aset apapun pasti gue bikin sendiri, sebisa mungkin gue bikin sendiri. Itu salah satu yang gue pertahanin. Terus kalau bisa dibilang kayak bagus atau enggaknya, itu gue nggak pernah tahu sih, karena biar orang nilai aja ya. Ya mungkin kalau yang bisa lihat ngasih sudut pandang kayak Robby dan Rama nih. Bagus. Mungkin untuk jawab yang tadi kali ya, standarnya mungkin harus artis atau gimana gitu, mungkin kan tadi si Kevin nanya ya, Vin ya? Iya, ada standar khususnya nggak sih buat Nutens bikin konten harus? Yang tadi saya bilangin itu kan, #kinclongin di rumah itu. Nah kan kalau YouTube kan kita tahu sendiri ya, algoritmanya itu udah mulai ngacak. Iya. Perlu kata-kata clickbait untuk itu. Nah kita ngincar kata-kata clickbaitnya itu aja sih. Oh, oke. Oke, tambahan satu dari gua, kalau masalah standar ya. Standar Nutens tuh nggak pernah ada. Karena standarnya Standar dulu ya Allah. Standar Nutens tuh nggak pernah ada, karena kita selalu nyoba semua hal yang baru yang belum pernah kita coba, kita coba. Jadi apapun yang pernah kita kerjain kita tahu gitu. Oke. Gitu, Pin. Oke, siap. Kalau dari Kak Boris nih, seberapa penting sih Kak konten buat bisnis kita? Apalagi Kak Boris juga bisnisnya berkutat di digital banget gitu ya. Gimana nih Kak? Penting ya. Harus rutin sih. Memang kalau konten itu apalagi kita jualannya online ya. Itu minimal banget harus ada feed sama story sehari sekali gitu ya. Tapi kalau story harusnya lebih banyak ya, karena dia yang mendatangkan interaktif sama si audiens, sama customer kita ya. Kalau feed minimal sekali sehari, itu penting. Cuman memang sejujurnya sih kalau dari saya sendiri di project ya, saya justru lebih banyak main di offline. Karena memang target pasar saya tuh corporate dan government gitu, pemerintah gitu. Jadi memang besarnya itu banyaknya di
offline. Mungkin tahun depan ya kita baru mulai ngincer yang sifatnya borongan nih. Karena kita kan jasa ya, kayak kalau jasa kan di IG tuh rate-nya ya di angka 1 juta sampai 2 juta sampai 3 juta gitu ya. Mungkin kita tahun depan baru mulai, tapi banyak gitu secara kontinu. Mungkin baru mulai tahun depan. Tapi kalau yang sekarang ini memang mainnya sih di offline sih, banyakan ya. Yang gede-gedenya di offline. Oke. Gitu. By the way, kita udah banyak banget pertanyaan dari partisipan kali ini ya. Salah satunya ada dari Kevin Santoso. Katanya saya mau tanya bagaimana cara membangkitkan jiwa wirausaha pas di saat masa-masa sulit dan apa yang harus dilakukan seorang wirausaha saat di masa sulit nih. Mungkin dari Kak Boris dulu, boleh dijawab nih Kak dari Kevin Santoso. Cara membangkitkan jiwa wirausaha di saat masa-masa sulit dan apa aja yang harus dilakukan nih? Yang pasti sih kalau cara membangkitkan ya harus mulai dulu. Nggak bisa terlalu banyak konsep yang pasti ya. Mulai dulu karena ketika kita mulai kita tahu nih langkah keduanya pasti apa gitu. Oke. Ya, kalau misalkan contoh saya mau bikin agensi gitu ya. Mulai dulu ya. Berarti kan langkah pertamanya cari project ya. Bukan bikin PT. Kalau saya sih kalau banyak orang fokus bikin PT gitu, tapi nggak punya project, percuma ya. Jadi mending cari project dulu, bikin PT bisa nanti. Bahkan saya selama 3 tahun ini proyek korporat di angka 100 juta pun nggak perlu pakai PT gitu. Saya bisa pakai PT pinjam gitu kan, rekanan gitu ya. Gitu. Jadi orang terlalu terbalik. Mulainya dari mana? Bikin ini dulu nggak. Pasti jualan dulu, yakin jualan dulu. Baru nanti step selanjutnya itu kita bisa lihat evaluasi gitu. Apakah nanti fokus di branding ataupun nanti fokus di yang lain gitu. Tapi yang pasti langkah pertamanya sih jualan dulu. Oke, berarti yang penting adalah mulai dulu aja ya, Kak ya. Mulai dulu gitu. Oke, kalau dari Nutrens nih. Apa Kak? Kenapa Kak? Tadi ada 2 tuh pertanyaan. Oh iya, yang harus dilakukan. Ya bersama sih tadi ya. Mulai dulu yang penting. Mulai dulu yang penting sih. Oke, kalau dari Nutrens nih kira-kira gimana nih cara membangkitkan jiwa wirausaha di saat sulit gini ya? Terus gimana apa yang harus dilakukan? Apa ya? Pertama benar tadi kata Pak Boris, kita mulai dulu. Terus untuk hal selanjutnya kita wirausaha juga soalnya dari kita semua nih emang awalnya pengen kerja tapi ternyata emang nggak ada yang mau nerima kita. Kita berpikiran kenapa harus kerja sama orang lain sedangkan kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Keren. Sama kan masa sulit ya. Sebenarnya yang paling sulit itu bukan pandeminya, tapi pikiran kita yang bikin sulitnya itu tuh. Kadang kita tuh terlalu mikir konsep gimana ya mulainya ya, gimana ntar ada risiko A, risiko B. Oke, risiko boleh dipikirin, tapi enaknya itu dipikirin selagi berjalan. Kalau dari kami sih kayak gitu, karena yang kami alami kayak gitu. Kita mikir resiko ada nih, tapi ada baiknya kita jalanin dulu. Bener kata Kak Boris, mulai dulu. Entar pas mulai sambil kita selesaiin resikonya. Kita cari resolusi. Kita cari solusi. Awal tahun mulu dong tuh. Oke, kalau boleh saran, masa pandemi ini buat kalian nyoba semua hal baru yang belum pernah kalian coba. Bener. Hashtag mulai dari sini. Oke, berarti yang penting adalah dimulai dulu aja, terus juga ya nanti kalau misalnya emang dapat tantangan apa ya udahlah sambil berjalan bisa diselesain juga pastinya gitu ya. Dan intinya sorry. Dan intinya kalian nggak boleh berhenti belajar gitu aja sih. Oke, kalau dari Step Up nih, kira-kira apa nih yang bisa menjawab dari si Kevin Santoso ini? Kira-kira gimana caranya membangkitkan jiwa wirausaha di masa sulit ini dan apa aja yang harus dilakukan? Yang paling penting itu harus punya niat dan semangat. Dan juga kalau misalnya kita mau melihat kesuksesan orang nih, kita harus selalu melihat ke atas. Kita jangan melihat ke bawah untuk melihat kesuksesan orang. Misalnya nih, teman saya udah
kerja, udah udah punya bisnis yang bagus, omsetnya bagus, tapi saya masih gini-gini aja. Berarti kan itu ada motivasi untuk kita bisa lebih maju dan belajar lebih banyak lagi. Harus terus target yang dicapai itu apa? Sama kalau aku yang paling penting menurut aku tuh passion. Karena passion itu bisa dijalani. Misalkan passion, kalau aku cerita passion aku dimasak. Lagi pandemi kayak gini, aku jujur kita turun ya, lumayan turun penghasilan. Makanya kita tutup 3 bulan. Itu waktu pandemi kan. Sekarang kita bangkit lagi, kenapa? Karena aku masih pada pendirian aku, passion aku dimasak. Aku suka masak, mau gimana pun caranya, pasti kita tetap struggle di situ dan ya emang ini dunia kita ya harus dijalanin aja. Harus punya passion. Intinya idealis boleh, tapi realistis. Idealis boleh tapi realistis, keren. By the way, ini ada next question nih dari Sadam. Tambahan mungkin ya. Oh ya boleh, silakan Kak. Boleh ya. Tadi bagus juga tuh idealis boleh tapi harus realistis gitu. Karena gini ya, kalau misalkan apalagi di pandemik begini, step awalnya sih ya pasti yang pertama ya udah pasti mulai dulu. Yang kedua kenali diri juga ya. Kita tuh kemampuannya apa gitu. Apa yang bisa gitu. Misalkan kalau memang kita mau bisnis based on passion gitu ya. Bisa sih memang based on passion. Tapi kalau misalkan kita memulai dengan based on passionnya itu budgetnya mahal, ya jangan based on passion. Realistis dulu. Get money-nya dengan cara yang lain gitu. Dengan jualan kelontongan misalkan kita, atau ngambil reseller atau jadi distributor gitu. Jadi yang penting get money dulu sampai di tahap dimana kita bisa membayarkan passion kita itu untuk bisnis. Gitu. Jadi memang harus realistis dulu. Jadi nggak bisa idealis. Idealis itu nanti ketika realistis itu udah semuanya terpenuhi. Keren. Berarti yang penting adalah yang nggak apa-apa kita punya passion, tapi ya harus lihat juga kira-kira passion kita tuh mahal atau enggak gitu ya. Kalau emang kalau misalkan kita passionnya bikin bisnis warung gitu misalkan, kayak warung startup atau apapun yang dengan modalnya besar gitu ya. Dan sedangkan kita tidak punya modal besar. Ya berarti kan kita harus realistis dengan cara kita jualan dulu sampai kita dapetin income yang memang bisa memodali passion kita gitu untuk bisnis. Itu sih yang pasti sih. Gitu. Nah, next question ini ada dari Sadam Brooklyn Putra Kesatria nih. Mungkin ini bisa dijawab sama Kak Boris tadi ya, udah sharing sedikit tentang pernah bankrupt gitu ya. Jadi dia mau nanya, katanya kalau kita bangkrut dan mau bangkit lagi, inspirasinya gimana sih Kak? Soalnya my mom punya usaha dan berhenti di tengah-tengah. Thank you Kak. Gimana tuh, Kak bangkrut. Inspirasinya gimana? Kalau saya sih ya saat itu ya memang waktu itu bangkrut, nilainya juga lumayan ratusan juta ya. Inspirasinya nggak ada sih sebenarnya, karena ya kalau nggak mulai paling mati, udah gitu aja. Jadi tetap jalanin aja sampai kita tadi yang benar kata tim Nutens ya. Nanti resiko itu akan kita kasih solusinya saat kita jalan gitu. Misalnya ada resiko, kita kasih solusinya. Kita jalan lagi ada resiko, kasih solusinya gitu terus aja. Yang penting tetap semangat sih. Yang penting tetap semangat. Nggak ada kunci khusus ya. Yang semangat, tapi kita harus juga cari jalan gitu. Maksudnya kalau kita punya strategi bisnis, misalkan ini nggak bekerja gitu, kita harus cari cara lain bagaimana supaya strategi ini bekerja gitu. Itu aja sih. Yang penting adalah mau memulai lagi. Jangan mengharapkan hasil yang sama dengan cara yang sama. Hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Itu bagus tuh Kak. Jangan mengharapkan hasil yang sama, hasil yang berbeda. Dengan cara yang sama. Iya. Thank you Kak Boris nih. Ada lagi next question dari Hasna Fatima Turosida. Dia mau nanya nih, katanya cara mempromosikan barang yang kita punya dan supaya pembeli itu suka sama barang yang kita punya, gimana caranya? Mungkin bisa dijawab dari tim Nutens nih. Gimana caranya mempromosikan barang yang kita punya dan supaya pembeli itu suka sama barang kita? Pertama kalau dari Nutens, makasih juga buat pertanyaannya dari Hasna. Iya. Kita pertama pakai iklan.
Ya Ram ya? Yuk kita bayar iklan, terus iklan itu otomatis kontennya juga harus bagus situ. Terus kita gimana cara bikin konten bagus, karena kan produk kita itu kan hasilnya ada before after. Jadi akan langsung tuh di mata. Audiens Indonesia itu, kadang kita juga kesel nih, audiens netizen Indonesia tuh pengen hal-hal, apa sebutannya? Instan, kok spontan? Instan. Nah, hal-hal itu disukai nama audiens Indonesia. Makanya dari situ kita bikin, ibaratnya kita nyerang kayak sisi psikologisnya, Ram ya. Di situ, jadi kita aplikasi, terus kelihatan tuh hasilnya langsung. Jadi hal-hal yang instan itu disukain sama netizen Indonesia gitu. Dan untuk barangnya, kalau buat Hasna, coba belajar yang namanya Facebook Ads. Sama beberapa teori kali ya, biar menjelasinnya lebih enak gitu. Kalau dari segi marketing itu ya, terutama iklan, itu ada dua kan? Dua gitu kan. Yang pertama ada konvensional, yang kedua ada modern ya kan. Ini mau kita pilih yang mana nih, konvensional atau modern? Kalau pilihan konvensional, ya diubah jadi modern. Karena udah nggak mungkin bisa berjalan untuk sekarang ini konvensional. Contohnya misalnya ini nih, Oasis nih. Kayak gini kan, minum dulu ya, haus ya. Silakan. Lanjut. Nah, kayak gini nih, contohnya iklan nih, kayak gini nih. Bikin orang jadi mau minum kan. Kayak gitu, modern. Gitu. Jadi mungkin ada tambahan. Oke. Kalau dari gue mungkin permasalahan bikin konten segala macam ya. Terus yang pertama gue bilang sih, idealis tuh paling gak masalah sama sekali. Lu pertahanin idealis lu, tapi ke tempat-tempat yang tepat. Jangan sampai idealis lu itu menyebar ke semua hal yang nggak perlu gitu. Maka tadi gue agak setuju dibilang harus realistis segala macem. Ya maksudnya realistis tuh yang kayak gitu. Kalau idealis lu tuh masuk ke tempat-tempat yang tepat. Jadi nggak berlebihan. Berarti untuk mempromosikan barang yang kita punya juga penting untuk ngeriset dari sisi yang akan target pasar kita juga ya berarti ya. Yang paling penting nih sih, lupa sih tadi diomongin tuh. Kitanya pede nggak? Kitanya yakin nggak terhadap barang kita sendiri? Pertama harus pede sama produk yang kita punya dulu. Gitu. Oke. Kalau dari tim Step Up nih kira-kira gimana? Tadi ada pertanyaannya, gimana cara mempromosikan barang yang kita punya supaya pembeli itu pada suka? Gimana cara pembeli mau beli barang kita ya kurang lebih sama sih kayak tim Nutens. Jadi yang penting kita harus tahu target market kita siapa nih. Nah kalau website target marketnya dari anak remaja sampai orang tua pun bisa. Jadi semua kalangan dibilang bisa masuk ya bisa. Jadi dari anak 15 tahun, anak-anak SMP sampai orang tua pun kadang juga masih suka main ke sini, mampir ke sini, nongkrong ke sini. Dan juga kita harus selalu buat konten apa yang mereka suka, seperti produk-produk yang kita buat. Jadi kita harus membuat interaksi supaya mereka bisa beli produk kita dengan cara ya buat konten Instagram itu. Nih kita jual ini nih, kita punya pancake, kita punya minuman, kita punya fatball, kita punya ini seperti itu. Terus juga kita harus post di IG dan juga iklanin. Dan juga kita nih harus benar sih kata tim Nutens, kita harus pede apa yang kita jual. Seperti misalnya kita nih mau jual ini nih, berapa nih harganya nih. Nah kalau kakak saya nih agak minder dengan ngejual harga sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena ya balik lagi kita pasarannya di Kelapa 2. Kelapa 2 ini orang-orangnya lebih suka yang murah dan terjangkau. Jadi ya kita harus menjual di sekitar harga 20 ribuan, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari Kak Boris nih gimana Kak? Mungkin kalau misalnya dari Nutens dan juga dari Step Up kan ada produk, bisa dibilang produk fisiknya nih. Kalau misalnya dari segi bisnis jasa nih Kak, gimana nih Kak untuk mempromosikannya? Sama sih, karena kita kan sekarang dunianya online ya. Tadi yang benar kata tim Nutens tuh, Facebook Ads itu penting sih, kita harus belajar itu. Ya, Facebook Ads, Instagram, kemudian kita belajar juga placement di sosial media lain gitu ya. Kayak Google, kita Google juga bisa diiklanin ya. Iklan Google misalkan, atau kita ke iklan ke marketplace. Sebenarnya itu sih, belajar seperti itu sih yang pasti sih. Cara mempromosikan lewat digital, itu penting.
Berarti ya mau nggak mau karena emang sekarang udah masanya digital juga, jadi ya harus apapun Iya, kita karena usahakan di yang digital pasti juga. cost-nya lebih murah, dan jangkauannya lebih besar ya, reach-nya lebih tinggi juga ya. Oke. Thank you Kak Boris. Ada lagi nih pertanyaan dari Bayu Syaputra. Kak mau tanya, bener nggak sih untuk bangun usaha kita perlu modal yang besar? Mungkin dari Step Up dulu nih bisa membantu jawab pertanyaan dari Bayu. Bener nggak sih kalau misalnya bangun usaha kita perlu modal yang besar? Bangun usaha harus kalau untuk warung Step Up ini sendiri, jujur aja pasti Cukup ini besar ya, dan dibantu pasti dari orang tua, nggak mungkin dari kita sendiri karena kita juga minim gitu ya keuangannya. Tapi di samping itu aku sebenarnya punya bisnis lagi nih yang kecil-kecilan, dan ini emang based on modal aku sendiri. Tetap sama kalau aku karena aku suka masak, ya aku bikin something yang orang suka. Aku tuh waktu itu jualan, cuma sekarang lagi nggak berjalan. Oke. Aku sempat bikin kayak dessert box gitu, yang kayak yang kalau yang terkenal tuh namanya apa sih? Bittersweet. Dan ya itu bisa berjalan, cuman nggak butuh modal yang besar untuk bikin usaha. Jadi kalian cari aja apa yang kalian suka. Kalau misalnya tadi masuk sama budget kalian, ya kenapa nggak dicoba gitu. Ada contoh bisnis juga? Iya, contohnya saya juga ada sampingan bikin minuman gitu. Oke. Ya bareng teman-teman lah, bisa lumayan membantu juga kan. Bikin ya modalnya juga kan nggak besar-besar amat. Balik lagi, ini usahanya kalian mau kayak gimana? Misalkan ini apa namanya? Bikin kafe kan udah pasti modalnya besar tuh. Iya. Terus ya duitnya dikumpulin dulu atau cari usaha lain dulu yang modalnya sesuai apa yang kalian punya sekarang gitu. Cari batu loncatan dulu lah istilahnya. Sebelum buka yang besar-besar juga. Oke. Berarti ibaratnya mirip sama yang tadi sama Kak Boris sampein ya, kalau misalnya emang punya passion di something yang perlu modal yang besar, at least lakukan hal yang bisa dilakukan dulu supaya bisa nyampe ke dimana needs-nya, mungkin uangnya yang perlu banyak untuk passion kita. Anggaplah misalnya buka kafe, dan tadi kan bilangnya kalau dari Step Up untuk buka kafe perlu modal yang besar. Berarti untuk ibaratnya tadi juga disampaikan sama dari tim Step Up, kalau misalnya mungkin belum bisa buka si kafe ini yang perlu modal besar, mungkin bisa melakukan hal yang lain dulu sampai nanti akhirnya tercapai modalnya. Mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya. Kalau dari tim Nutens nih, gimana nih kira-kira? Perlu nggak sih modal yang besar untuk membangun sebuah bisnis? Tergantung dari apa sebutannya, pasarnya. Kalau dari Nutens, jujur kita kecil modalnya. Tebak coba, Mas Kevin Dwi Prasetyo, kira-kira modal Nutens berapa? 10 juta. Alah, lebih rendah. 5 juta. 5 juta dan modal nggak sengaja numpahin cairan itu ya. Sekarang dapetin berapa? Boleh nyebut apa nggak sih di sini? Boleh. Jadi alhamdulillah kalau dalam setahun tuh dari modal yang 5 juta itu kita omset udah nyampe 1 M, walaupun belum setahun. Pas waktu itu tahun lalu tuh. Oke. Dari 5 juta sampai akhirnya omsetnya 1 M walaupun belum 1 tahun. Iya. Kalau dari saya pribadi sih ya, mikirnya kan kita bisnis kan buat nyari duit. Uang banyak-banyak gitu, ngeluarin uang dikit aja biar dapetin uang banyak gitu kan. Oh, itu keren juga tuh. Uang gitu kan tujuannya. Berarti ya karena emang intinya kita buka bisnis untuk nyari duit, kenapa kita malah jadi ngeluarin banyak duit gitu ya? Kalau dari saya pribadi sih gitu ya. Oke. Kalau dari Sorry kalau nggak ada. Oke gitu Pin. Oke, kalau dari Kak Boris nih, mungkin ada yang ingin ditambahkan Kak? Perlu nggak sih modal yang besar untuk membuka bisnis? Oke, kalau dari saya sih tadi hampir mirip juga sama tim Nutens. Tergantung juga model bisnisnya mau ngapain ya. Kalau model bisnis langsung bikin kafe ya pasti modalnya besar. Balik lagi ya, bisnisnya mau apa dulu nih. Kalau modalnya minim, ya maksimalin apa yang kita punya sih. Kita punyanya 500.000 misalkan.
ya udah kita maksimalin apa yang kita punya. Kita nggak usah jadi reseller misalkan karena harus nyetok barang. Kita jadi dropshipper. Jualan langsung dapat duit gitu kan. Kalau memang modalnya minim. Jadi balik lagi seberapa besar modal kita, seberapa besar kita punya kemampuan gitu ya. Kita balik lagi ke diri sendiri dulu. Nah dari situ baru kita bisa lihat, oh modalnya cuma segini, kita mampunya jualan ini ya, kita jualan itu aja dulu gitu. Jadi berarti... memang jadi memang nggak bisa dibilang besar atau kecil modal langsung jadi bisnis nggak gitu. Kita lihat dulu kitanya punya duit berapa sih buat kita mulai bisnis. Oke, berarti sebenarnya balik lagi ke pernyataan awal yaitu ya mulai aja dulu. Mau punya modal berapa, mulai aja. Oh, itu yang penting mulai aja dulu ya berarti ya. Iya, toh memang kebetulan waktu di project pun modal dengan nol ya. Minus bahkan minus ya. Karena kan posisinya bangkrut ya. Bangkrut dengan utang yang ratusan juta gitu ya. Modalnya minus gitu. Mau iklan juga nggak mungkin. Apa yang harus dilakuin gitu kan? Ya berarti kan kita update-nya misalnya pakai Instagram pribadi, misalkan kita update terus-terusan gitu secara bergerilya mungkin, terus kita tanya klien-klien kita yang sebelum-sebelumnya yang lama, kita kan punya database klien kan. Iya. Lagi butuh apa nih gitu, perlu maintenance nggak segala macam ya. Jadi memang kita punyanya apa dulu nih, modal itu kan kalau dibilang duit ya nggak cuma duit kan, banyak sebenarnya. Oke. Gitu. Balik lagi kita punya modal berapa. Oke. Thank you Kak Boris. Ada lagi nih, next question dari Angelina Novianti Bella, katanya saya mau tanya Kak, karena adanya pandemi kayak sekarang gini, pasti banyak yang mengalami masa sulit. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan bagi para pembisnis dan upaya apa saja yang bisa dilakukan biar bisnis kita tetap stabil? Mungkin dari tim Nutens dulu nih, bisa menjawab. Oke, buat Angelina Novianti Bella. Ya. Udah dibahas tuh sebelumnya, kita kan pas masa pandemi itu mengalami penurunan omset hingga 80%. Oke. Nah, dari situ kita sebutannya ya tadi jor-joran antara mau kalau mau bangkit sekalian bangkit. Nah, dari situ kita langsung jor-joran, kita bagi-bagi motor, langsung dari awalnya kita online, kita haluan ubah ke offline, kita nyamperin contoh influencer kayak Imam Darto, Dimas dan lain-lainnya. Nah, membangun relasi dari situ. Terus upaya apa aja dilakukan biar bisnis kita tetap stabil. Yaitu alhamdulillah dari upaya yang kita lakuin itu sampai sekarang kita bisa survive. Karena kan kalau di pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Biasanya tuh otak kita tuh lebih fresh, lebih kreatif sih buat mikir tuh jadinya lebih banyak hal yang kita bisa pikirin dan eksekusinya ya tinggal kita atur aja. Karena di saat pandemi gini kita malah rebranding, kita ngadain campaign kincongin di rumah dan sayembara Nutens itu yang bagi-bagi motor itu ya. Terus udah sih itu aja sih paling yang kalau yang kami lakukan sih kayak gitu. Oke. Step up atau Kaboris. Mungkin dari step up nih ada cara lain kah buat ini lagi di pandemi juga, terus gimana supaya bisa tetap stabil nih bisnisnya? Nah, kalau dari yang dampak yang ditimbulkan pastinya yang pertama omset turun kan, udah pasti. Terus apa saja yang bisa dilakukan? Ya banyak sebenarnya kalau di setiap masalah kan pasti ada cara masing-masing, ada problem solvingnya masing-masing. How to survive-nya kita itu ya pertama yang realistis adalah kurangin SDM. Kita dari 10 karyawan jadi cuman 5. Ya walaupun kita teran, kita tetap harus maju, kita tetap harus harus bertahan hidup. Yang penting kita kerja untuk bertahan hidup. Terus juga kayak misalnya listrik kalau misalnya siang lantai 2, lantai 3 lagi nggak kepake, ya udah asal kita matiin dulu lampunya, dimatiin, paling sekedar gitu. Jadi bawahnya doang yang dia dinyalain. Ntar kalau misalnya ada pelanggan mau di atas baru dinyalain. Kayak lebih ke mengirit aja, increase apa namanya? Decrease pengeluarannya lah. Tapi kalau di tengah pandemi gini, Step Up malah kayak ngeluarin inovasi menu-menu baru nggak sih? Atau malah kayak lebih hati-hati? Karena supaya pelanggan nggak bosan sama kita. Oke. Mungkin kalau dari Kak Boris nih ada tambahan lagi nih Kak mungkin untuk gimana supaya bisnisnya bisa tetap stabil di tengah pandemi?
paling sih promo ya. Kemarin sih saya ada tuh promo setengah harga untuk UMKM, khusus untuk UMKM gitu. Jadi biasa harga saya sekian, saya potong setengah harga untuk UMKM. Jadi itu lumayan juga sih impact-nya. Oh, oke. Berarti promo itu sebenarnya selain nolong orang juga Iya, buat kita tetap betul. survive juga gitu ya. Oke. By the way, ada lagi next pertanyaan nih dari Lilica. Katanya saya mau tanya nih Kak, apa aja sih strategi yang diterapkan di masa pandemi kayak gini? Gimana nih Kak Boris? Ya, strategi yang diterapkan. Kalau bahas strategi yang diterapkan sih, kayaknya saya hampir sama aja ya dari tahun sebelumnya gitu ya. Tapi yang membedakan ya itu balik lagi, saya lebih fokus ke service online-nya gitu, karena memang kan ada juga kita memang service misalkan bikin logo gitu atau bikin brosur. Tapi karena memang lebih banyak orang sekarang arahnya go online, ya kita tonjolin service-service kita yang sifatnya online kayak website, e-learning, e-commerce, seperti itu sih. Oh, oke. Strateginya lebih ke situ berarti ya. Tapi ada strategi yang berubah dari dulu sebelum pandemi dan sekarang di pandemi ini? Enggak ada sih. Enggak ada yang terlalu signifikan perubahannya. Paling itu aja tadi yang promo untuk UMKM. Oh, oke. Kalau dari tim Nutens nih, kira-kira strategi di pandemi ini ada yang berbeda nggak sih dengan strategi yang dilakukan dari sebelum pandemi? Ada sih kalau dari kita sih. Tadi kan dari sebutin beberapa ya. Sama kalau yang paling pentingnya sih, kita mengubah pasarnya. Kalau tadinya ada seluruh motor atau seluruh kendaraan, sekarang lebih kita spesifikin lagi. Misalnya kendaraan-kendaraan mahal, misalnya kayak motor-motor Harley atau apa-apa gitu kan. Karena kan, maaf, misalnya yang kaya-kaya kan pasti nggak akan berdampak ya. Terhadap pandemi gini kan keuangannya tetap stabil gitu. Kan yang di bawah, yang menengah ke bawah pasti akan berdampak. Makanya kita ngambilnya yang sekarang ini menengah ke atas. Dia mau spend budget, kalau orang menengah ke atas kan nggak keganggu tuh keuangannya gitu kan. Berarti sebenarnya awal-awal Nutens terbentuk tuh nggak ngincer ke orang-orang atas justru sebenarnya. Tapi karena pengguna Beat, pengguna Vario, pengguna Mio yang sedang nonton. Berarti gara-gara pandemi akhirnya strategi itu diubah, akhirnya ngincernya ke orang-orang yang kemungkinan ekonominya nggak berdampak gara-gara pandemi gitu ya? Sama value-nya sih. Berarti kalau dari Nutens ya paling kayak strateginya itu kayak perubahan segmentasi segala macam sih kalau bisa diambil kesimpulan. Oke. Kalau dari Step Up nih, apa ada strategi? By the way kan terbentuknya pas lagi pandemi juga ya, Step Up ya? Udah mulai mepet-mepet pandemi. Kira-kira gimana tuh strateginya di pandemi ini? Terus food and beverage juga lagi. Gimana? Kita harus buat promo gila. Kayak kita pernah bulan lalu 2 bulan dari bulan Agustus sampai Oktober kita buat promo. Yang naik sepeda ke sini diskon 50% untuk minuman. Oke. Juga pernah buat Black Friday itu buy one get one all item. Jadi orang misalnya beli martabak mie ya dapat 2 gitu. Terus kalau misalnya promo yang berjalan itu adalah kalau misalnya kita nih Black Friday itu kalian kalau datang ke sini hari Jumat pakai baju hitam itu nanti dapat free ice cream dari kita. Oh, dapat free ice cream. Promo yang itu masih ada nggak? Atau nggak akan ada lagi yang makan sepuasnya bayar bebas? Mungkin. Ini bateri. Mau nambahin, yang penting bisa ini aja ngebaca momennya nih yang lagi happening apa. Ya udah kita manfaatin tuh di situ. Oh, contoh yang sepeda itu ya kan lagi rame sepedahan, akhirnya tercetuslah yang sepedahan ke Step Up, akhirnya dapat 50% ya. Oh, oke. Thank you nih tim Step Up. Ada lagi next question dari siapa? Oke, dari Saida Iva Julianti. Kak mau tanya dong, kira-kira dalam memulai bisnis kita perlu partner nggak sih? Thank you. Mungkin dari Step Up nih bisa menjawab. Kira-kira dalam memulai bisnis perlu partner atau enggak? Tergantung bentuk bisnisnya mau kayak gimana dulu. Kalau emang sanggup untuk sendiri dan mempunyai modal yang gede banget, ya sendiri aja. Karena kalau
Kalau misalnya nyari partner atau bahkan bisnis bareng teman sendiri itu sebenarnya seru tapi susah, riskan. Riskannya gimana tuh? Karena ya maaf ini udah berurusan dengan uang, sensitif. Oke, itu kan mungkin susah kalau misalnya buka bisnis bareng temen ya. Ini tapi kalau misalnya ownernya kakak beradik sesusah itu juga nggak? Kalau Step Up kan kakak beradik nih ya ownernya ya. Kira-kira apakah emang berantem juga atau malah justru lebih mudah gitu untuk maju barengnya? Justru kita nih lebih kompak nih untuk ngelawan atasan kita, yaitu papa kita sendiri, karena gue kan maksudnya pikirannya udah beda. Otaknya milenial, sedangkan mereka ya maaf banget dibilang ya kolot lah, maksudnya seperti promosi aja mereka maunya sebarin brosur, sedangkan kita nih udah harus pakai media, apa udah online, jadi kita maunya Instagram, cuman mereka tetap maunya brosur punya dalam bentuk fisik. Oh, oke. Iya. Gitu. Oke. Berarti malah justru lebih solid ya kalau kakak adik ya. Ya ada lah dikit-dikitnya, cuman nggak sering ngadep yang ke atas. Oke, kalau dari tim Nutens nih yang temen SMA ya, semuanya ya, temen sekolah dan temen main juga untuk bisnisnya ini. Ini kira-kira kalau misalnya dari tadi dari tim Nutens bilang mungkin akan ada kesulitan kalau misalnya buka bisnis bareng temen, karena kan menyangkut perihal uang. Kalau misalnya dari Nutens nih yang temen satu sekolah, terus juga teman main, kira-kira gimana nih? Kita hampir satu kantor itu isinya ya, teman-teman semua. Jadi masalah uang sih, yaitu masalah sensitif ya pasti ada. Terus jadi sebelumnya itu kita kita tuh rutin ada ngadain rapat gitu. Nah di rapatnya itu kita negasin sistem kita tuh secara kekeluargaan, tapi kita profesional. Pusing kan ya? Oke, gimana tuh kira-kira? Bingung juga pasti kan. Jadi kita kekeluargaan, jadi asik gitu. Ibaratnya mau datang nggak datang silahkan. Yang penting kelar di situ. Oke. Teman-teman ada teman kalau butuh, ya kan bener. Beneran gitu. Nah kita pilih yang mana nih temennya? Ya, oke. Gitu. Tapi kalau misalnya Nutens tuh sebenarnya dibangun sendiri atau emang partneran sebenarnya? Dibangunnya atau emang udah rame-rame aja tuh yang tim yang sekarang yang teman satu sekolah dan teman main semua, ya itu bangunnya bareng-bareng itu. Iya, jadi awal tuh kayak iseng aja kan, awal dibilang bener pure iseng, terus ada yang milih, mau join nggak? Ya udah join sini masuk. Mau join nggak? Ya udah sini join masuk, dikasih masing-masing job desk. Makin kesini ya alhamdulillah lancar-lancar aja, malah dari tiap teman-teman yang tadi diajak awalnya kayak dia ragu, malu, nah ini udah senang kayak udah pride gitu, oh kayak kita bagian dari Nutens kayak gitu. Kalau Nutens itu partnernya ada 2 orang, salah satunya Rama dan temennya. Oke. Semua anak yang ada di kantor itu udah serasa partner semua. Iya. Gitu. Oh, oke. Thank you tim Nutens nih. Kalau dari Kak Boris, kira-kira gimana nih Kak? Apakah kalau misalnya kita mulai bisnis harus berpartner kah atau gimana Kak? Kalau menurut saya sih, baik lagi tergantung juga bisnisnya ya. Kalau bisnisnya memang bisa dilakuin sendiri ya nggak masalah, nggak harus ada partner. Tapi kalau memang butuh tim gitu, butuh partner yang memang harus sharing, ya harusnya berpartner ya. Karena gini, kalau mau benar-benar besar, memang baiknya berpartner. Karena mau sejago apapun orang, kalau sendiri tetap nggak bisa. Gitu. Tetap nggak akan bisa. Berarti lihat lagi dari kebutuhannya, kira-kira apakah emang perlu bantuan dari orang lain atau kayak sendiri ya bisa juga ya silakan sendiri gitu ya. Karena kan memang ada tipe, misalnya kalau kita pelajarin ya 5 tangga bisnis gitu ya. Tahap satunya kan kita punya produk dan jualan gitu ya. Tahap 2-nya kita profit. Nanti udah tahap scaling gitu ya. Tahap kita mau perbesar bisnis kita ya memang kita harus punya partner gitu. Oh, oke. Jadi kalau di awal sendiri nggak masalah, tapi kalau udah makin lama makin besar, kebutuhannya makin banyak, job desk-nya makin lama makin lebar, pasti itu butuh partner, nggak bisa sendiri.
Oke, berarti juga bisa di saat memulai pakai partner, barengan sama partner, atau justru lihat nantinya nih kira-kira perkembangan bisnisnya Betul, seperti apa. Kalau emang perlu betul, partner ya, baru kita cari partner gitu ya betul, Kak ya. betul. Iya. Oke, thank you Kak Boris. By the way ada pertanyaan nih khusus buat Nutens nih. Yang saya dengar-dengar katanya sih jadi produk autocare nomor 1 di 3 marketplace sekaligus ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, dan juga Bukalapak. Itu benar gak sih jadi produk nomor 1? Kata siapa? Kata siapa Vin ya? ngelihat dari data aja sih, data yang diberikan gitu ya. Bener gak sih tapi jadi produk autocare nomor 1 di 3 marketplace itu? Iya. Ya, Gimana tuh? Gimana caranya bisa sampai akhirnya jadi nomor 1? Di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, bahkan sekarang kita di Shopee udah masuk ke Shopee Mall. Dan Tokopedia kita masuk ke official store. Oh, oke. Karena si owner Bukalapak lagi bermasalah ya kan. Jadi kita ditahan-tahan dulu di Bukalapaknya gitu. Oh, oke. Tapi gimana tuh caranya bisa sampai akhirnya jadi brand nomor 1 di produk autocare nih? Nah, kan kalau gimana ya? Automotive care itu kan sebenarnya nggak automotive care doang sih ya. Semua produk tuh ya. Pasti kan udah ada produk-produk lainnya ya. Tinggal gimana caranya kita aja lebih beda daripada yang lain. Kalau dari Nutan sendiri itu kita value-nya itu di packaging-nya itu tuh. Packaging-nya itu kita kasih kayak gimana nih? Kita eksklusif banget. Mungkin dari audiens di sini pernah beli Nutens, kita tuh benar-benar manjain konsumen dengan packaging kita. Jadi kalau kalian pesen Nutens, terus datang tuh, kalian ada box eksklusif, dibuka kayak box pizza gitu, dibuka, terus ada produknya disusun rapi, dalamnya ada kardusnya lagi, terus ada kartu ucapan dari kami tim Nutens untuk konsumen, dalamnya juga tertata rapi, microfiber, spons sama spraynya, jadi otomatis orang yang nerima kayak, wih, cuma beli kayak gini aja kok kayak dihargain banget gitu. Jadi bukan cuma jual produknya doang gitu loh. Kita jual pengalamannya, jual packagingnya, jual lebih terutama kita ngebanggain konsumen kita sendiri sih. Karena biar orang itu bangga gitu pakai produk Nutens gitu sih. Oh, oke. By the way, ini saya megang packagingnya dari Nutens. Nah, bagus banget deh ini. Oke. Oh, di dalamnya ada ini ya, ada malah jadi kayak review gue ya. Teruntuk Sobat Nutens, dengan bangga kami persembahkan Nutens produk perawatan kendaraan asli buatan Indonesia. Keren. Oh, ini ada sarung tangan juga. Bagus. Ada lagi satu nih yang ini khusus apa nih? Sumpah Pemuda. Coba kasih lihat dong yang desain terbarunya. Nah nih, ini. Iya. Nah. Kok bisa punya sih, Vin? Dari mana? Weh. Disediakan dong. Di belakangnya ada Sumpah Pemudanya. Ini emang edisi khusus apa nih? Iya. Betul. Lagi edisi khusus kemerdekaan kah atau Sumpah Pemuda? Kan kemarin minggu lalu tuh ada Sumpah Pemuda tuh. Akhirnya kita bikin spesial Sumpah Pemuda. Jadi kita sendiri juga di Nutensnya itu kan coba yang box sampingnya. Ini. Nah, kita dari Sabang sampai Merauke sih gambar di bentuk-bentuk huruf-hurufnya. Oh iya. Wih, keren. Dan ini yang ngedesain Kak Bimo. Ada lagi orang yang satu lagi. Ada. Bawahannya Bimo, ya elah bawahannya Bimo. Berarti kan Bimo lebih senior, lebih bagus harusnya. Oh, oke. Berarti emang cara ngebangun brandnya sampai bisa jadi nomor 1 di 3 marketplace ya dengan packagingnya ini ya? Ya, kalau dari kita gitu. Karena kita branding ya, lebih ke branding. Sebenarnya sih dibalik packaging produk segala macam itu dibalut sama CS yang bener juga. Oke. Customer service. Jadi ada Monse juga ya. Pure packaging. Jadi value itu bisa didapat dari customer service, dari packaging, mungkin dari pelayanan di Instagram segala macam. Pokoknya nggak menutup kemungkinan begitu deh pokoknya. Itu deh. Oke, kalau dari Step Up nih, sebenarnya apa sih yang ngebedain Step Up dengan kafe lain, dan mungkin kira-kira ada strategi khusus nggak sih supaya bisa bersaing dengan kompetitor yang mungkin lagi banyak banget ya? Ada banyak banget coffee shop yang menjamur di daerah-daerah Tangerang nih. Kira-kira gimana nih kira-kira? Apa yang ngebedain warung Step Up dengan kafe lain sebenarnya? Kalau di kita itu ada menu khusus namanya Fat Bowl. Oke. Dia tuh kayak semacam dessert.
dingin gitu. Terus toppingnya ada puding, ada pakai bobanya, Es krim. ada es krimnya, apalagi sih aku lupa. Dikasih susu juga, brown sugar. Toppingnya bisa milih kayak Oreo, regal, segala macam. Oke, berarti dari fat bowl itu. Bowl. Istilahnya kayak es campur, jadi esnya diserut. Es campur modern. Iya, dikasih. Oh, oke. Es krim, boba, susu gitu. Oh, itu yang membedakan warung Step Up dengan kafe-kafe lain ya, dari fat bowl-nya itu? Kita dari menunya. Dari fat bowl-nya ya. Oke, kalau misalnya termasuk dari ini juga nggak sih, dari promo-promo yang tadi disediain sama Step Up tuh yang sepedahan, makan, bayar sebebasnya, itu juga mungkin bisa jadi salah satu ininya ya, yang membedakan Step Up dengan yang lain. Yang lainnya bisa. Karena ngeliat dari momen juga. Menurut aku juga nggak semua orang atau pebisnis itu berani mengeluarkan promo yang gila-gilaan kayak bayar sepuasnya. Mungkin dari beberapa orang mungkin ada yang nggak ikhlas atau gimana, cuman kan ini kita namanya juga mulai baru, juga masih belajar, jadi ya apapun kita coba seperti itu. Oke, tapi by the way, kan kalian berdua kakak adik nih, sebenarnya ada suka dukanya nggak sih berbisnis bareng sama saudara sendiri? Pasti ada sih. Kalau misal nih selalu berbeda pendapat kadang. Iya. Kita lagi sebel nih kalau misalnya kita kerja di luar, kita bisa matiin handphone, airplane handphone, ya udah nggak ketemu. Sebenarnya kalau kita ini saudara yang nggak mau pulang ke rumah ya ketemu lagi, gitu sebenarnya. Jadi mau gimana pun ya bakal ketemu lagi ya. Kalau lagi di tempat kerja nggak enak moodnya, kalau misalnya mungkin beda orang di luar ya udah nggak ketemu ibaratnya gitu ya. Tapi kalau misalnya saudara lagi bete-betean di kantor ketemu, di rumah ketemu, gitu mulu ya berarti? Iya, dan juga kita kan melayani orang, ya kita nggak boleh bad vibes, kita harus senyum, nggak pakai orang gitu loh. Tapi sukanya apa nih kalau bisnis bareng saudara sendiri? Ya? Sukanya, Sukanya bisa lebih gampang ketemu sih, karena kan kita cuma beda kamar, cuman nih ngomonginnya gimana, kayak misalnya kita baru pulang kerja nih, kita selalu ngomongin nih ini gimana nih, ini kalau misalnya omsetnya gini gimana, apalagi nih kita mau besok mau ngapain lagi, mau promo apa lagi, mau buat konten apa lagi, kurang lebih itu sih, lebih cepat komunikasinya, ketemu terus. Oke. Oh, untuk diskusi tentang bisnis pun akan jadi lebih gampang ya, karena tinggal serumah juga ya. Iya. Nah, kalau dari Nuttens nih, ini kan kalau misalnya Step Up tuh kakak adik gitu ya. Kalau misalnya Nuttens yang tadi sharing sedikit, teman-teman satu kantornya adalah teman main semua gitu. Itu gimana? Dan tadi juga sempat ada konsepnya adalah kita kekeluargaan tapi profesional. Nah, itu gimana tuh buat ngejaga keprofesionalan di antara teman-teman itu? Gimana ya? Soalnya anak-anak sendiri kayak ibaratnya udah gede gitu loh, kayak udah ngerasa ini tanggung jawab saya, ini saya harus gini. Nah, dari kita juga ngerasa bersyukur punya tim partner kayak mereka gitu. Oh, oke. Soalnya kan kadang kalau misalnya temen tuh suka yang ya udahlah sama temen ini gitu. Nah, iya. Untungnya nggak gitu. Untungnya nggak begitu, karena kan beberapa teman kasus juga kita sering sharing sama teman yang punya usaha juga. Ada bilang kalau usaha bareng temen kecot bla 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 bla. Ada yang mau untungnya doang, ada yang mau bla bla bla. Nah, tapi untungnya kita dari Nuttens mungkin belum, dan jangan sampai lah, semoga belum terjadi hal itu. Mungkin karena saling menghormati juga kali ya, antara satu sama lainnya itu saling menghormati si A, si B-nya gitu kali. Oke. Berarti itu penting juga ya, walaupun emang temen tapi yang namanya lingkungan pekerjaan ya tetap harus saling menghormati juga ya. Dan kalau cara saya tuh itu ngebikin Nuttens ini bagian dari kalian. Jadi jangan ngerasa kalau kalian tuh kerja di sini, Nuttens tuh punya kalian, kayak gitu. Ditanemin itu. Jadi kalau ada hal yang tentang Nuttens turun atau apa, pasti mikirnya bareng-bareng, nih kenapa nih, apa yang salah nih, gitu. Dan sama kita juga selalu jaga komunikasi, situ. Oh, oke. Jadi ngerasa saling memiliki aja ya, dan pengen bareng-bareng mengembangkan si Nuttens itu sendiri ya. Dan komunikasi penting, ingat. Oke, next question nih ada buat semuanya sih ya. Kira-kira ada nggak sih saran atau input untuk kita yang ingin mulai bisnis nih, tapi masih bingung gitu, masih kira-kira, aduh nih gue harus bisnis apa yang kira-kira benar, dan terus kira-kira gue harus
nyiapin apa aja ya gitu. Mungkin boleh dari Kak Boris nih. Kira-kira ada saran atau input apa nih buat teman-teman yang mau mulai bisnis? Kalau sarannya sih mulai dari yang paling mungkin ya. Mulai dari yang paling mungkin. Paling mungkinnya seperti apa? Ya balik lagi tadi, modal kita minim ya kita mungkinnya bisnis ini ya kita bisnis ini gitu. Kalau misalkan memang kita punya modal yang besar, ya nggak masalah juga kita memungkinkan untuk bikin kafe ya kita bikin kafe gitu. Jadi mulai dari yang paling mungkin sih. Kalau menurut saya, yang pasti harus dimulai. Jadi kalau nggak dimulai nggak akan bisa jalan sih. Nanti ketika mulai baru kita ketemu masalah-masalah dalam bisnis, baru disitulah kita belajar banyak. Tapi kira-kira kalau misalnya saran untuk teman-teman yang bingung nih Kak, gue mau bisnis apa ya? Kira-kira itu gimana tuh Kak? Bingung mau bisnis apa? Iya. Kalau bingung mau bisnis apa sih? Apa ya jawabannya? Mungkin belajar dulu kali ya. Belajar dulu lihat orang, kemudian coba apa aja lah bisnis, coba atau memang balik lagi ke diri sendiri ya. Sukanya apa sih sebenarnya? Gitu. Kalau memang sukanya bikin kue gitu. Oke, bikin kue, kita bisnis kue lah coba gitu. Harus seperti itu sih. Oke. Kalau dari tim dari yang paling disukain dulu lah. Oke. Berarti dia cari apa yang kita suka. Kalau misalnya emang udah tahu gimana harus ini dan yang paling penting adalah mulai dulu aja ya Kak. Oke. Kalau dari tim Step Up nih kira-kira gimana? Saran untuk mungkin buat teman-teman yang lagi bingung untuk mulai bisnis mau ke arah mana dan apa aja yang harus dipersiapkan. Mungkin ada saran-saran dan input tertentu nih. Silakan tim Step Up. Kalau pengen buka usahanya apa, benar itu apa tahu dulu lu pengen apa, kamu tuh pengennya kayak gimana usahanya, ikutin kata hati dulu. Tapi balik lagi yang tadi apa saya bilang, idealis boleh tapi tetap realistis. Lagi konsisten, udah itu sih. Konsisten ya, berarti mau lagi rugi mau lagi untung besar yang penting adalah dijalanin terus, jangan sampai berhenti ya. Apapun masalahnya pasti ada jalan keluar. Oke. Keren banget emang di tim Step Up ya. Kalau dari tim Nutens nih kira-kira gimana nih? Kalau saran-saran dan buat kita yang ingin mulai bisnis tapi bingung dan apa aja yang harus dilakuin, kira-kira apa nih? Sarannya sendiri-sendiri kali ya. Saran sendiri-sendiri ya, asik. Jadi gimana nih? Kalau dari saya, pertama tentuin segmen dulu. Segmen kalian mau apa? Dari segmennya udah tahu, baru tuh kalian tahu nanti mau bikin apa dan selanjutnya. Dan ingat, bener, mulai dulu. Jangan kebanyakan mikir resiko-resiko. Karena kebanyakan resiko, kapan dimulainya? Itu doang sih. Oke. Dari saya sih, semua yang ada di kita itu bisa dijual. Maksudnya kayak di sini ada botol, ada buku, itu bisa dijual. Tinggal kita pilih aja yang mana gini-gininya, dan gimana dan lainnya. Terus kita pikirin, habis udah kita ngejual, kita pikirin, kita dapetin itu gampang nggak untuk dijualnya. Kalau gampang, ya udah kita lanjutin aja terus. Makin lama kan nanti makin berkembang gitu-gitunya. Mungkin kalau dari Mas Bimo, kayak gimana tuh? Oke, kalau dari gua tuh sisi yang modalnya itu nggak perlu rupiah ya. Karena gue sendiri kalau investasi segala macam, gue investasinya ke barang segala macam, dan paling penting investasi itu ada di kepala. Di sini. Maksudnya, jadi investasi itu dalam bentuk pengetahuan, skill segala macam. Jadi kalau kalian ngerasa kalian nggak punya modal segala macam, ya kalian bisa jalan. Ya, yang meningkatkan pribadi, skill, ibadah, ya segala macam lah pokoknya lah yang soft skill lah ibaratnya ya, gitulah. Oke, kalau gitu. Thank you banget tim Nutens. By the way, buat ya kita kan juga live di YouTube ya. Mungkin ada yang ingin nanya-nanya nih yang di YouTube atau juga mungkin yang berada di Zoom kita kali ini yang masih belum nanya atau masih nyimpen pertanyaan, dipersilakan untuk nanya-nanya nih ke Kak Boris, ke tim Nutens dan juga Step Up. Dipersilahkan. Dan juga untuk yang nanya ya akan dapat hadiah dari Nutens dan juga voucher dari Warung Step Up nih. Dengan menggunakan e-sertifikat ya. E-sertifikat senilai Rp100.000 per orang untuk 2 orang. Jadi silakan nanya, nanti akan dipilih sama panitianya siapa yang akan mendapatkan hadiah Nutens dan juga siapa yang akan mendapatkan voucher dari Warung Step Up.
Coba kita lihat dulu dari YouTube. Ada yang nanya belum dari YouTube? Nah, kaosnya nih yang dipakai Robi sekarang nih ya. Sama yang Oh iya, dipakai. by the way, bajunya Nutens lucu-lucu banget itu. Iya. Drive-in cinema. Emang waktu kerja sama lagi pas kemarin rame drive-in cinema atau gimana? Itu sebetulnya sebuah tragedi. Apa perlu dibahas nih? Perlu dibahas. Boleh kalau mau sharing. Jadi perlu dibahas nih, Vin. Gak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Silakan. Kalian tahu kan drive-in cinema yang bakal awalnya katanya di Ice BSD. Awalnya di situ belum ada yang tahu tempatnya ya. Kita itu sudah kerjasama sama mereka. Kita udah nyiapin baju beratus-ratus, produk beratus-ratus, dan hal-hal semacamnya dan mencapai ratusan juta. Ternyata gagal. Acara si drive-in cinemanya yang gagal. Kenapa, Vin? Si drive-in cinemanya yang emang gagal atau kerjasamanya yang gagal? Intinya gagal. Drive-in cinemanya nggak dapat dilanjut dari gubernur ya kalau nggak salah. Iya, terakhir gubernur. Dari gubernurnya itu karena PSBB kan diperpanjang. Sama kurang kuat. Iya, kurang kuat channelnya. Iya. Oh gitu. Oke. By the way, ada yang ingin nanya lagi nih di Zoom atau di YouTube? Kira-kira masih dibuka pertanyaannya? Oke, kalau gitu, kalau memang sudah hampir semuanya bertanya ya. Dan sekarang kesimpulan dari yang bisa kita tarik dari diskusi yang seru banget nih sama tim Step Up, tim Nutens dan juga Kak Boris adalah yang penting kalau misalnya emang ingin mulai bisnis adalah yang penting mulai dulu. Supaya tahu, nah tadi ya udah banyak yang nyampein supaya tahu arahnya mau kemana, kira-kira setelah itu step-stepnya apa yang harus dilakukan setelah kita mulai bisnis itu yang akan kita temukan setelah emang bisnisnya udah berjalan gitu. Jadi yang penting adalah mulai dulu dan tadi beberapa kali disebut juga idealis boleh, tapi yang penting adalah realistis. Jadi kalau misalnya emang punya passion bisnis di mungkin salah satunya adalah punya kafe, tapi harus mikir dulu kira-kira apakah modal yang kita punya udah cukup untuk membuka si kafe itu ya. Kalau misalnya emang belum, mungkin kita bisa coba bisnis lain dengan modal yang kita punya supaya nanti bisa mengumpulkan uang sampai akhirnya modal kita cukup untuk menjalankan bisnis dengan passion kita gitu. Dan juga kita harus ngeliat nih kira-kira kemampuan yang kita punya apa, karena tadi seperti kata dari narasumber kalau misalnya semua itu bisa kita jual, tinggal gimana caranya kita menjualnya ya. Apa tadi botol bisa dijual apa segala macam, dan juga termasuk jasa juga bisa kita jual, tinggal gimana caranya kita berani untuk memulai. Dan yang pasti adalah untuk memulai sebuah bisnis kita nggak perlu modal yang besar, karena tadi contohnya ada dari Nutens yang modal hanya 5 juta dan sampai akhirnya omsetnya bisa mencapai 1 M dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tapi juga mungkin ada beberapa bisnis yang dengan passion kita banget yang mungkin memerlukan modal besar, dan akan kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan di awal, at least jalanin bisnis yang bisa kita jalanin dulu sampai nanti akhirnya terkumpul uangnya untuk memulai bisnis sesuai dengan passion kita. Mungkin dari terakhir nih dari para narasumber ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk partisipan kali ini. Mungkin silakan dari Kak Boris dulu nih. Ya, kalau dari saya sih yang pasti buat para pemula ya, mau bisnis ya, baru mulai misalkan, jangan terlalu banyak mikir sih. Jangan terlalu banyak mikir, nanti resikonya seperti ini, nanti harus begini, enggak. Karena bisnis tuh bukan buat dipikirin gitu. Fokus aja sama mau jual apa yang harus dijual, itu aja dulu. Nanti baru step selanjutnya mulai pikirin dari sisi strategik, kemudian dari sisi branding, bagaimana get customer lebih banyak, scaling, dan lain-lain. Itu ilmunya akan kita dapat nih nanti setelah kita memulai gitu. Kalau enggak ya nggak akan bisa. Atau jangan terlalu banyak belajar juga di awal. Kita mulai dulu deh. Kalau terlalu banyak belajar di awal nanti pusing. Yang ada bisnisnya nggak akan jalan. Iya, oke. Yeah. Thank you Kak Boris. Mungkin dari tim Nutens ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih buat partisipan kali ini.
Jadi bisnis itu nggak harus yang dari kalian suka. Mungkin kan kalau dari Step Up dia yang suka bisnisnya, karena suka masak dan lain-lain. Kalau dari Nutense tuh kita nggak terlalu suka otomotif ya. Nggak ada yang ngerti. Dia suka tapi ya udah gitu. Makanya dari situ kenapa kita harus berada di zona nyaman? Gak ada salah kita pergi dari zona nyaman kita. Karena kayak lagunya itu. Ya itulah tahu. Dan mungkin nih buat audiens yang denger bingung kan bisnisnya mau apa, mungkin mau jadi reseller Nutense. Iya. Iya mungkin boleh ya jadi resellernya Nutense. Itu bisa mulai dari sini. Kalau dari tim Step Up nih kira-kira mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman semua, silakan. Kalau dari kita nih sebelum memulai bisnis yang penting harus berani ambil resiko, karena pasti kedepannya akan selalu ada masalah dan kita jadi berpikir nih gimana cara mengatasi masalah itu dan dengan cara yang berbeda. Lalu juga jangan selalu main aman, kita harus out of the box supaya kita makin berkembang dan makin kreatif. Dan juga ya realisasinya cari yang disuka, karena kalau kita melakukan apa yang kita suka, kita juga akan seneng melakukannya walaupun kita mengalami kerugian seperti itu kurang lebihnya, dan walaupun kita juga kerja di hari libur tentunya harus tetap semangat. Oke, thank you kalau gitu. Oke, sekian untuk acara MVP Most Valuable Person episode 3 kali ini dengan tema membangkitkan jiwa entrepreneurship bagi generasi muda. Thank you banget buat para partisipan dan juga untuk narasumber nih ada tim Step Up. By the way, Instagram masing-masing mungkin boleh di-share kali ya dari tim Step Up nih. Mungkin Instagram pribadi juga nggak apa-apa sih kalau emang berkenan. Step Up tadi ada Instagramnya apa? Warung Step Up ya? @warung_step_up. @warung_step_up. Nah, mungkin di situ akan ada sharing-sharing promo-promo, terus juga siapa tahu ada lowongan pekerjaan ya. Terus juga dari tim Nutense nih mungkin boleh sharing Instagramnya. Untuk siapa tahu ada yang mau lihat-lihat dulu sebelum beli penghitam dashboard. Ini Nutense kan nama kita Nutense ID ya, itu yang spasinya ganti titik. Jadi nutense.id. Oh, nutense.id ya. Iya kelihatan kayaknya. Oke, thank you tim Nutense. Mungkin dari Kak Boris nih, siapa tahu ada yang ingin konsultasi dan segala macamnya dengan B Project. Iya. Bisa follow juga ya di B Project Agency. Silakan di Instagramnya. Siapa tahu ada yang mau buat website ya @B Project Agency, B Project. Oke. Kalau gitu thank you banget sekali lagi buat para partisipan yang udah meluangkan waktunya, juga buat para narasumber yang sharing pengalaman yang pastinya bermanfaat banget. Semoga nanti ke depannya ilmu-ilmu yang di-share bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang hadir di sini, dan siapa tahu bisa memulai teman-teman yang membuka bisnis baru, akhirnya lapangan pekerjaan di Indonesia pun semakin banyak. Amin. Dan buat para peserta nih, nanti sertifikatnya akan dikirimkan ke email masing-masingnya mungkin sekitar H+3 atau 5 hari dari sekarang. Jadi kalau misalnya belum menerima dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari, harap infokan ke nomor